Kalau didengarnya itu ayat, tentram hatinya. Sebagaimana tentramnya hati seorang anak kecil apabila diberikan kepadanya permainan yang akan dia pegang. Buka lagi. Berapa buka itu? Kalau sudah sampai dibuka lagi pintu, kelihatanlah olehnya kebesaran Allah, kenikmatan Allah, kamal, jamal, jalal, kesempurnaan, keindahan, kemuliaan, dan kesempurnaan dari sifat-sifat Tuhan dan hikmah-hikmah Tuhan. Dan arti-arti dari tiap ayat itu terbaca. Sebagaimana saya baca dalam sejarah Iqbal, bagaimana membaca Quran ayah katanya kepada ayahnya. Ayahnya menjawab, baca dengan tekun seakan-akan engkau rasai nanti bahwa Quran itu turun kepada engkau. Terasa itu. Bihaifu yastabuqu qalbu fi dzalika hatta yaghlibu fi, sehingga tenggelam hatinya ke dalamnya, sehingga gaib dalam itu, dan merasa dalam hatinya bahwa dia sudah masuk ke alam yang lain, bukan alam manusia yang biasa ini. Saudara-saudaraku yang terhormat, ini beberapa dalil yang disebutkan halawatul iman. Man zaqa halawatul iman, orang yang merasai akan manisnya iman itu. Saudara-saudara yang terhormat, ini beberapa peringatan yang moga-moga saja menjadi pedoman dalam kitab kita. Pintu-pintu itu dibuka satu demi satu. Sesudahnya merasakan dekat kepada Tuhan dari itu, gaib di dalam Tuhan, dibuka lagi pintu. Apa? Malu kepada Tuhan. Malu. Padahal Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan terasa dalam hati. Sehingga dikatakan dalam ayat Al-Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau lihat Allah itu. Dia tidak bisa engkau lihat, tapi dia melihat engkau. Mata tidak bisa melihat, hati bisa melihat. Dibuka lagi itu pintu. Itulah nur yang jatuh ke dalam hati. Dipelihara oleh nur itu, nampak oleh hati. Kita berhadapan dengan Tuhan, sehingga kita malu kepada Tuhan. Serang sendiri, tidak ada orang lain. Ketika itu diberikan lagi pemberian oleh Tuhan. Apa? Dawamul muraqabah lirraqib, tetap mengintai yang dicintai, tidak melihat kepada yang lain, melainkan kepada dia. Seakan-akan kita melihat, menyaksikan di atas langitnya ataupun sedang duduk dalam arasy-Nya, melihat kepada hamba-Nya sekalian, mendengarkan suaranya, menyaksikan akan rahsia-Nya. Kalau ini sudah tercapai, bertambah maju kehidupan dari dia hidup sendiri, wujud sendiri, manusia pun wujud dalam hal yang lain. Dia wujud di hadapan Tuhannya, di hadapan walinya. Dia memandang kepada Tuhan dengan hatinya. Padahal manusia lain tak memandang apa-apa. Sebab dia tidak diberikan syahadah. Melainkan yang ada syahwat dunia. Fahuwa yarahu. Allah memandang dia, meskipun dia tidak memandang Allah.
dan tidaklah mereka memandang kepadanya melainkan sebab dari kesadarannya akan wujudnya. Hadirin yang terhormat, cukup sekian dulu. Nanti insyaAllah di hari yang lain dalam fasal tasawuf ini kita sambung lagi keasyikan kita memandang Tuhan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.